Halo teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 TPB 49 akan menjelaskan tentang wireless charging, the future technology of charger. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2 TPB 49. Jadi yang pertama itu ada Salsabila Regina Mayanti, yaitu saya sendiri, ada Dina Ezra Yerika, ada Saza Yunika, ada M. Rizky Cahaya Fatsi, ada M. Pramudita Hernanda, dan yang terakhir ada Alia Febrianti. Sebelum membahas tentang wireless charging, pertama-tama teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira materi apa sih yang kita gunakan dalam wireless charging ini. Nah, jadi materi yang kita gunakan itu adalah induksi elektromagnetik. Tentunya teman-teman udah nggak asing dong dengan induksi elektromagnetik. Jadi sebenarnya apa sih induksi elektromagnetik itu? Nah, induksi elektromagnetik ini adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Nah, induksi elektromagnetik ini ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1821 saat ia melakukan percobaan menggunakan galvanometer, yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Dari percobaan tersebut, beliau mendapatkan bahwa medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik ini bisa bergerak akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet. Nah, pergerakan ini disebut dengan GGL induksi. Sedangkan arus yang mengalir tadi dinamakan arus induksi, dan peristiwa keseluruhan ini disebut dengan induksi elektromagnetik. Dikutip dari percobaan Michael Faraday yang telah saya bicarakan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya induksi elektromagnetik. Jadi beliau menggunakan 3 bahan. Yang pertama ada magnet batang, ada galvanometer, dan tentunya ada kumparan. Jadi langkah pertama, beliau memasukkan magnet batang tersebut ke dalam kumparan. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat sendiri di situ ada jarum dari galvanometer yang tadinya berada pada titik 0, dia menyimpang ke arah kanan, yang artinya terjadi aliran arus pada kumparan tersebut. Namun, saat magnet batang tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan itu, jarum galvanometer akan kembali ke titik setimbang atau ke titik 0, yang artinya tidak ada arus yang mengalir pada kumparan tersebut. Kemudian, saat magnet batang dikeluarkan dari kumparan, jarum galvanometer tersebut menyimpang ke arah kiri dengan arah yang berlawanan. Setelah kita mengingat-ingat tentang materi induksi elektromagnetik, saatnya kita akan membahas tentang wireless charging, penerapan materi dari induksi elektromagnetik tersebut. Teman-teman pasti udah nggak asing dong dengan yang namanya wireless charging. Nah, di sini tertulis bahwa wireless charging merupakan suatu perangkat elektrik yang menyalurkan atau menghubungkan sumber daya elektrik dari power source ke device tanpa menggunakan perangkat keras. Nah, jadi singkatnya begini, teman-teman bisa mengecas smartphone teman-teman tanpa menggunakan kabel. Jadi teman-teman hanya perlu menempelkan smartphone kalian di atas alat wireless charging dan smartphone kalian akan terisi dayanya tanpa menggunakan kabel. Jadi sebenarnya gimana sih wireless charging ini bisa ditemukan? Pada tahun 2019 ada perusahaan yang bernama Evatran yang merupakan anak perusahaan didikan dari MTC Transformers yang secara resmi memulai pengembangan plugless power. Nah, ini merupakan sistem pengisian induktif dan mereka mengklaim bahwa yang pertama di dunia. Padahal sebenarnya wireless charging ini sudah ditemukan pada tahun 1998 yang berguna untuk mengecas kendaraan listrik pada tahun tersebut, yang kemudian dihentikan oleh California Air Resources Board dan kemudian dikembangkan kembali pada bulan Juli 2001. Nah, pada saat itu wireless charging ini hanya digunakan untuk mengecas mobil-mobil listrik atau kendaraan listrik yang dibutuhkan pada masa itu. Namun, seiring berjalannya waktu, telah ditemukan wireless charging yang banyak digunakan untuk smartphone dan lebih populer ketimbang wireless charging yang hanya digunakan untuk mengecas kendaraan-kendaraan listrik.
Nah, mungkin sampai sini teman-teman bingung nih, gimana sih caranya kok bisa wireless charging ini mengisi daya smartphone kita tanpa menggunakan kabel? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan nih ke teman-teman cara kerja dari wireless charging. Nah, pada dasarnya wireless charging ini tidak benar-benar 100% lepas dari kabel. Nah, sebenarnya wireless charging ini juga menggunakan kabel yang dihubungkan pada alat wireless tersebut yang tidak dihubungkan secara langsung kepada smartphone kita. Nah, jadi fungsi dari kabel ini yaitu untuk menginputkan tegangan yang dimana kita bisa sebut ini dengan colokan. Nah, jadi colokan ini akan dicolok dan akan mengalirkan tegangan input yang berjenis AC atau bolak-balik dengan frekuensi yang tinggi. Nah, setelah itu, arus bolak-balik ini kemudian akan dikirimkan nih ke suatu kumparan pemancar yang dilakukan oleh rangkaian pemancar dari wireless charging ini. Kemudian, arus ini akan menginduksi kumparan magnet yang terdapat di dalam kumparan pemancar. Nah, arus bolak-balik yang sudah terdapat dalam kumparan pemancar tadi, dia akan menginduksikan medan magnet yang akan meluas sampai kepada kumparan penerima, di mana kumparan penerima ini merupakan smartphone dari teman-teman sendiri. Nah, namun perluasan dari induksi medan magnet ini hanya terbatas pada jarak tertentu saja. Setelah medan magnet terinduksi oleh arus bolak-balik, medan magnet akan menghasilkan suatu arus listrik di dalam suatu perangkat itu yang berfungsi sebagai kumparan penerima. Jadi, medan magnet ini berfungsinya sebagai kumparan penerima dalam wireless charging. Nah, kumparan pemancar dan kumparan penerima biasa kita sebut dengan resonan coupling. Akan dicapai oleh kedua kumparan beresonansi dengan frekuensi yang sama. Langkah terakhir adalah arus listrik yang mengalir pada kumparan penerima akan diubah menjadi arus searah atau DC yang kemudian dapat kita gunakan untuk mengisi baterai. Jadi 6 langkah tersebut adalah cara kerja wireless charging yang dimana arus bolak-balik AC akan diubah menjadi arus searah DC berfungsi untuk mengisi baterai handphone kita. Cara kerja wireless charging ini sangat mudah. Dari kumparan pemancar akan diubah menjadi kumparan penerima. Dari arus bolak-balik AC akan diubah menjadi arus searah DC. Nah, kita di sini akan membahas tentang prinsip kerjanya. Prinsip kerja wireless charging ini menggunakan induktor yang bertugas mengubah arus listrik menjadi magnet elektromagnetik. Saat ponsel kita diletakkan di atas wireless charging ini, maka magnet tersebut dapat memindahkan arus listrik dan akan ditangkap oleh kumparan di smartphone. Arus listrik kemudian digunakan untuk mengisi ulang baterai ke perangkat penerima. Jadi begitu teman-teman prinsip kerja dari wireless charging ini. Resonansi itu apa sih? Kita akan membahas arti resonansi ini dalam konsep wireless charging. Sebelumnya kita tahu dulu nih arti resonansi secara umum. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan berfrekuensi sama. Nah, dalam wireless charging, resonan merupakan jarak perpindahan transfer arus listrik yang terbesar dan memiliki efisien yang tinggi yang dapat dicapai melalui resonansi. Jadi resonansi ini tuh berguna nih dalam wireless charging ini karena memiliki efisiensi yang tinggi yang dapat dicapai ketika resonansi ini terjadi. Jarak perpindahan transfer arus listrik itu. Frekuensi resonansi ini mengacu pada frekuensi di mana objek mengalami pergetaran atau berdering, sama seperti pengertian secara umum resonansi. Nah,
resonansi juga itu mencapai amplitudo maksimum. Nah, kita akan membahas apa sih perbedaan wireless charging dan konvensional charging. Jadi dalam wireless itu kita tidak menggunakan kabel dalam penggunaannya. Kita menggunakan sistem wireless dalam pengoperasiannya. Kalau dalam konvensional, kita harus menggunakan kabel, kita harus memiliki kepala kabel, dan terkadang menyulitkan pengguna. Nah, dalam wireless juga akan mengurangi resiko terkena sengatan listrik karena perpindahan listrik menggunakan induksi magnetik. Nah, kalau konvensional, risiko terkena sengatan itu lebih besar, sengatan listrik lebih besar. Bahkan ada yang sampai kesetrum ya. Dalam wireless juga, kita cukup mendekatkan handphone kita, merek apa aja, ke dekat wireless charging, maka akan otomatis melakukan pengisian. Kalau dalam konvensional, kita harus terlebih dahulu mencolokkan kepala charger, dan terkadang kita tidak memiliki kepala charger jenis tertentu yang mungkin itu akan menghambat kita dalam pengisian. Perbedaan yang keempat adalah dalam wireless ini tidak ada panas yang keluar dari wireless. Kalau dalam konvensional, ketika kita sudah lama memakainya, akan menimbulkan panas pada kepala charger. Tetapi ada keuntungan dan ada kerugian. Kerugian dalam wireless ini, pengisian lebih lambat dari konvensional, dan wireless ini harganya lebih mahal daripada charger konvensional. Untuk itu, kita sebagai pengguna harus lebih bijak mana yang harus kita butuhkan dalam situasi ini, dalam situasi yang berbeda. Apakah kita bisa menggunakan wireless atau konvensional charger? Jadilah pengguna yang bijak. Terima kasih telah menonton presentasi RBL kelompok 2 Fisika Dasar TPB 49 kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi pengetahuan teman-teman, dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. I'm an icon, man, and my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.